中的光点燃了梦魇，站在天端俯瞰着世界无边无边。 Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Donghua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. Rasa sakit adalah hal yang telah menyebabkan Xiao Yan untuk bangun dari keadaan alam bawah sadarnya. Rasa sakit yang membakar tulang. Xiao Yan membuka matanya yang agak buram dengan susah payah. Kemerahan terang yang seperti darah segar ditangkap oleh matanya. Dia perlahan membelalakan matanya. Baru kemudian dia berhasil dengan jelas melihat bahwa kemerahan yang terang ini adalah aliran magma yang tak terhitung jumlahnya mengalir perlahan-lahan. Magma? Xiao Yan terkejut sejenak, tapi kemudian dia tiba-tiba menjadi waspada. Dengan sapuan tatapannya, dia tiba-tiba tertegun untuk menemukan bahwa tubuhnya saat ini berada di magma yang luas. Selain itu, posisi dia berada dalam jelas jauh di dalam magma. Ini karena tidak peduli ke arah mana dia melihat, semua yang dia bisa lihat adalah magma merah terang. Tatapan Xiao Yan tampak di sekelilingnya dan segera menemukan bahwa ada sekelompok api tak terlihat di tempat sekitar 10 meter jauhnya. Sekelompok api tak terlihat terbakar secara bergolak. Apalagi dia sendiri tampaknya berada di dalam perut api tak terlihat ini. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dengan seluruh kekuatannya. Kepalanya yang agak buram perlahan-lahan memulihkan ketajamannya. Hanya kemudian Xiao Yan ingat dengan jelas bahwa dia tampaknya telah terpukul oleh api jatuh hati dan kemudian kehilangan perhatiannya. Lalu, di mana tempat ini? Ini adalah suatu tempat jauh di bawah tanah, tempat di mana Fallen Heart Flame dilahirkan. Suara lama yang agak lemah tiba-tiba terdengar di dalam hati Xiao Yan. "Guru, bagaimana kabarmu?" Xiao Yan tiba-tiba mendengar suara yang familiar ini ketika dia bingung. Xiao Yan segera tampak seperti orang yang telah mencengkeram jerami setelah jatuh ke air saat dia buru-buru bertanya dalam hatinya. "Saya masih bisa bertahan untuk jangka waktu tertentu." "Anak kecil, sudah hampir setengah bulan sejak Anda diseret ke sini oleh Fallen Heart Flame. Telah mencoba untuk menyempurnakan Anda selama periode waktu ini, atau mungkin itu harus menjadi Green Lotus Core Flame di dalam tubuh Anda. Saya telah menggunakan Bone Chilling Flame untuk melindungi Anda selama periode ini sehingga Anda tidak sadar. Namun, itu terlalu melelahkan. Saya tidak mungkin bertahan lebih lama lagi. Pada saat itu, Anda hanya dapat mengandalkan diri sendiri." Suara Yao Lao cemas karena lemah. Xiao Yan terkejut ketika mendengar ini. Dia menyapu pandangannya. Baru kemudian dia menyadari bahwa tubuhnya ditutupi oleh lapisan api berwarna putih yang padat. Sekumpulan besar nyala api tak terlihat di luar nyala api berkepanjangan seperti ular kecil. Meskipun diisolasi oleh Bone Chilling Flame, suhu menakutkan masih bisa menyebabkan kulit Xiao Yan untuk mengirimkan gelombang rasa sakit membakar yang intens. Hal yang telah membangunkannya dari keadaan alam bawah sadarnya adalah rasa sakit yang membakar tulang. Kepanikan melonjak di hati Xiao Yan. Dengan segera, dia mencoba menenangkan dirinya saat suaranya bertanya datar, "Apa yang bisa saya lakukan untuk melarikan diri dari tempat ini?" Ada keheningan setelah kata-kata ini terdengar. Masih lama kemudian sebelum suara Yao Lao yang sama pahit terdengar, "Saya tidak tahu. Tempat ini jauh di bawah tanah." Di sini, Fallen Heart Flame pada dasarnya tidak pernah berakhir kekuatannya. Jika aku memulihkan kekuatan di puncakku, aku mungkin bisa mematahkan segelnya. Selain itu, tempat kita saat ini pasti jauh di dalam magma. Jika Fallen Heart Flame adalah untuk melepaskan api di sekitarnya, ada kemungkinan bahwa Anda akan segera ditelan oleh magma panas ini. Meskipun Anda memiliki Heavenly Flame,
itu tidak mungkin mendukung Anda sampai Anda dapat keluar dari magma. Dalam hal itu, kita hanya bisa menunggu untuk mati? Tubuh Xiao Yan bergetar saat dia bergumam. Bahkan dengan kemampuan Yao Lao, dia tidak dapat melakukan apapun dalam situasi yang putus asa seperti itu. Tidak akan berarti Yao Lao dengan lembut menghela nafas, tetapi tidak dapat memberikan balasan. Kalau bukan karena keberadaan Bone Chilling Flame, Xiao Yan akan dibakar oleh Fallen Heart Flame, sampai titik di mana bahkan tidak abu akan tetap pada saat ia jatuh pingsan. Xiao Yan mengencangkan tinjunya. Keengganan berkelap-kelip di pupilnya yang hitam gelap. Ada banyak hal yang harus dia lakukan. Penghinaan klan Xiao mengharuskan dia untuk membersihkan dan dia perlu mencari ayahnya yang hilang. Apalagi, janji yang dia berikan kepada seorang wanita muda untuk menjadi orang yang kuat dan muncul di depannya. Oleh karena itu, saya tidak bisa mati di sini. Kata-kata yang dipenuhi dengan kekeraskepalaan dan tekad perlahan-lahan keluar dari mulut pemuda itu. Kesulitan apa yang dia alami selama bertahun-tahun ini? Apakah dia tidak akan menderita semua kesulitan itu tanpa alasan jika dia menyerah? Pelatihan keras yang telah dia jalani selama ini untuk meningkatkan kekuatannya telah memungkinkannya memiliki karakter dan tulang punggung yang sangat kuat. Hehehe. Yao Lao juga tertawa pelan saat dia merasakan tekad yang kuat untuk hidup. Dia berbicara, anak kecil Anda selalu bisa membangkitkan semangat juang seperti itu. Karena ini adalah kasusnya, saya akan membantu Anda bahkan jika saya harus mempertaruhkan tulang-tulang tua saya ini. Ingat, Flame Chilling Flame, saya dapat bertahan hanya untuk 3 hari lagi. Setelah 3 hari, aku akan sepenuhnya menuangkan kekuatan spiritualku yang tersisa ke dalam dirimu. Setelah itu, saya akan turun ke tidur karena kelelahan kekuatan spiritual saya. Segala sesuatu yang lain akan terserah Anda. Saya berharap bahwa saya akan dapat melihat siswa yang hidup ketika saya bangkit kembali. Xiao Yan diam. Sesaat kemudian, dia mengatupkan giginya dan mengangguk. Matanya menjadi sedikit merah saat dia berbisik, "Guru, santai, murid ini telah berjanji kepada Anda bahwa saya akan memperbaiki tubuh yang dapat mengakomodasi roh Anda. Bagaimana saya dapat membuang hidup saya di sini?" Hihihi, bocah kecil, memanfaatkan waktu untuk memulihkan diri. Anda hanya dapat mengandalkan diri sendiri untuk segalanya setelah 3 hari. Yao Lao tertawa saat dia berbicara dengan lembut. Xiao Yan mengangguk banyak. Dia berhenti berbicara omong kosong saat dia menyilangkan kakinya. Dia baru saja akan memasuki kondisi latihannya ketika dia merenung sejenak dan mengeluarkan platform lotus berwarna hijau yang sangat indah dari dalam cincin penyimpanan dan duduk di atasnya dengan twist tubuhnya. Rasa panas yang membakar sangat berkurang setelah Xiao Yan duduk di platform lotus berwarna hijau. Ternyata platform teratai yang lahir dari Green Lotus Core Flame cukup efektif dalam mengisolasi suhu. Saya lupa Anda masih memiliki harta ini. Dengan platform teratai ini, kemungkinan Anda melarikan diri hidup-hidup mungkin meningkat sedikit. Yao Lao tertawa aneh ketika ia merasakan suhu yang diam-diam berkurang sedikit. Dia segera merenung sejenak sebelum berbicara, "Jika Anda tidak dapat bertahan lebih lama setelah saya jatuh tertidur, Anda dapat mengkonsumsi pil roh jiwa. Ini akan memungkinkan Anda untuk bertahan sedikit lebih lama." Awalnya, benda ini seharusnya digunakan untuk menyaring Fallen Heart Flame, tetapi dari tampilan situasinya, tidak ada yang tahu siapa yang akan mengakhiri penyempurnaan siapa. Xiao yang tersenyum pahit dan mengangguk. Setelah itu, dia perlahan menutup matanya dan mulai menyerap energi afinitas api sekitarnya untuk memungkinkan tubuhnya, yang telah melemah setelah pertempuran besar, untuk pulih. Yao Lao terdiam lama setelah melihat Xiao Yan yang secara bertahap memasuki negara pelatihan. Baru kemudian dia menghela nafas lembut. "Teman kecil, ini mungkin bencana yang harus Anda alami.
Saya memiliki firasat bahwa jika Anda berhasil melarikan diri dari tempat ini, Anda akan menumpahkan kepompong Anda dan menjadi kupu-kupu. Pada saat itu, Anda akan menjadi orang yang benar-benar kuat. Lebih dari setengah bulan telah berlalu sejak pertempuran yang menggetarkan bumi hari itu. Akademi Batin, yang semula berubah menjadi berantakan selama pertempuran itu, secara bertahap telah diluruskan. Menara pemurnian Sky Refining masih terbuka. Apa yang menyebabkan semua orang menjadi sangat gembira adalah bahwa tempat ini masih memiliki pengaruh memungkinkan seseorang untuk meningkatkan kecepatan pelatihan seseorang. Hadiah semacam itu adalah sesuatu yang menyebabkan semua orang, termasuk Sukian, menjadi sangat gembira. Namun, ketika mereka ingat bahwa ada seorang pemuda yang mungkin telah berubah menjadi debu di wilayah menara yang dalam, hati yang gembira ditutupi oleh lapisan kesedihan. Meskipun pertempuran besar sudah berakhir, nama itu, pemuda itu, seperti jejak yang setiap orang mengalami kesulitan melupakan seperti yang dikatakan Sukian. Mungkin, setelah bertahun-tahun, ketika para siswa lulus dan menjadi orang-orang yang kuat di suatu daerah, mereka mungkin masih sesekali mengingat pertempuran yang mengguncang bumi yang telah meletus di Akademi Batin saat itu dan juga sosok itu. Dia telah menyelamatkan mereka semua. Meskipun Panes Gate yang telah kehilangan Xiaoyan ditutupi oleh lapisan atmosfer gelap, kekuatan fraksi ini menjadi seperti bola salju. Meskipun telah kehilangan pemimpin mereka, Xiaoyan, Panes Gate, fraksi ini, yang bahkan belum dibentuk selama setahun, sudah bisa dibandingkan dengan fraksi Lin Xuya dan Liu Qing setelah pengumuman oleh Ziyan bahwa dia akan bergabung mereka. Dari jenis atmosfer khusus, Gerbang Pan, ini, fraksi muda ini mungkin bisa menjadi puncak dari seluruh Akademi Batin seiring waktu berlalu, dan tidak akan ada lagi fraksi yang bisa menentangnya. Tentu saja, Panes Gate saat ini secara alami dikelola oleh Wu Hao, Hu Jia, dan yang lainnya setelah kehilangan Xiaoyan. Namun akhirnya, keduanya only menduduki posisi wakil pemimpin. Setiap anggota yang memasuki Panes Gate akan diberitahu dengan jelas bahwa pemimpin sejati Panes Gate adalah. Memimpin mereka di depan adalah tetua yang duduk di kursi roda. Rambut putihnya membuatnya tampak sangat tua. Ketua pertama, tempat ini telah sepenuhnya disegel sesuai dengan instruksi Anda. Pintu ini yang mengarah ke tingkat terakhir telah disegel. Tidak akan ada lagi orang yang dapat ditagih. Seorang tetua membungkuk pada lelaki tua yang duduk di kursi roda dan berbicara dengan hormat. Dari bentuk alamat, lelaki tua yang kepalanya ditutupi rambut putih sebenarnya adalah ketua pertama Sukian. Meskipun penampilannya saat ini sangat tua dibandingkan dengan dirinya sebelumnya. Kalau bukan karena kilatan dingin sesekali keras yang akan berkedip di matanya, siapapun akan berpikir bahwa dia adalah orang tua yang tidak memiliki kekuatan untuk membalas. Apakah kamu sudah menginvestigasi semua latar belakang dari para ahli dari wilayah Black Corner yang berpartisipasi dalam serangan terhadap Akademi Batin? Tatapan Sukian berhenti di pintu logam hitam yang menuju ke tingkat terakhir sebagai suaranya yang serak perlahan terdengar. Kami telah menyelidiki semuanya dengan jelas. Berikan instruksi. Kumpulkan semua orang dalam waktu 1 bulan. Kami akan pergi dan mencari mereka satu persatu. Kami perlahan akan mengembalikan penghinaan terhadap Inner Academy. Sukian melambaikan tangannya dan berbicara dengan suara dingin dan acuh tak acuh. Ya, Pak. Semua tetua menanggapi serempak. Kemarahan melintas di mata mereka. Serangan menyelinap oleh para ahli dari wilayah Black Corner saat itu tidak hanya tersebar di seluruh wilayah Black Corner, tetapi juga menyebar ke seluruh benua. Jika mereka tidak membalas, bagaimana Akademi Jianan akan bertahan di masa depan? Sukian mengangguk pelan. Ketidakpedulian di wajahnya tiba-tiba tetapi perlahan menjadi kurang sedingin es. Jari-jarinya yang keriput saling bersilangan saat dia bergumam, "Kalian semua, menurut Anda dia masih hidup?"
Semua orang saling berhadapan, tetapi tidak ada yang berani membuka mulut mereka. Setelah ditelan oleh Fallen Heart Flame dan diseret jauh di bawah tanah, peluang bertahan hidup bahkan melawan seseorang yang adalah seorang elit Duzong. Su Qian juga menghela nafas pelan, muncul untuk memahami dengan jelas apa yang semua orang pikirkan. Dia berkata, "Saya mendengar bahwa Xiao Yan masih memiliki saudara kedua yang pernah datang ke Akademi Jianan. Setelah itu, dia tampaknya telah pergi ke wilayah Black Corner. Kirim seseorang untuk menyelidiki dan diam-diam melindunginya. Perlakukan itu sebagai membalas kebaikan anak kecil itu." Su Qian melambaikan tangannya setelah mengatakan ini. Kursi roda berputar secara otomatis dan membawa sedikit suara bergerak saat perlahan-lahan menghilang ke kegelapan. Semua sesepuh menghela nafas saat mereka melihat punggung Su Qian menghilang. Tatapan mereka bergeser ke arah pintu hitam gelap sebelum mereka perlahan-lahan mengubah tubuh mereka untuk pergi. Ketika mereka pergi, tidak ada dari mereka yang tahu bahwa pada kedalaman yang tidak diketahui di bawah kaki mereka, nyala api putih yang padat di permukaan seorang pria muda itu perlahan melemah. Siksaan dan temper yang benar perlahan-lahan datang. Mungkin tidak ada yang tahu bahwa jauh di bawah magma, pria muda itu berubah dan berjuang di tengah kehancuran. Apakah itu untuk melepaskan karangannya dan berubah menjadi kupu-kupu atau berubah menjadi debu adalah sesuatu yang tidak diketahui siapapun. Ini karena tempat itu adalah tempat yang penuh dengan keputusasaan. Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, subscribe dan share-nya ya, biar tambah semangat dan konsisten, dan dapat membantu meningkatkan kultivasi Xiao Yan. Terima kasih.